ketua panitia dan anggotanya seluruhnya para rawuh dan masyarakat Sido Karto, Kecamatan Kudian, Kabupaten Sleman. Yang saya hormati para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menapa puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang konten yaumil qiyamah. Allahumma sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, saking kersane Allah, kula pribadi, kula mawon piyambak ora nyana, ora ngira babar blas. Babar blas. Kula pribadi mboten nyana, mboten ngira, mboten nginten sama sekali saged kepanggih kali dulur masyarakat Sido Karto umumipun. Sedaya atas rahmate kehendak Gusti. Nek cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Kula pribadi kula ulin ora nyana sama sekali, mboten nginten sama sekali saged berjumpa badan kula saged dumugi wonten ing Sido Karto. Sedaya atas rahmat kasih sayang welas asih Gusti Allah saya saged berjumpa kali Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Kula saking desa Karangrenah, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Pak Wakil nderek miterang umur pinten Gus? Kula kelahiran tanggal 27 bulan April. Happy birthday. Tanggal 27 bulan April, kelahiran tahun 2000. Nembe selikur tahun, besok 27 April genep 22 tahun. Derek ta'alum teng UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Sareng kali guru kula pemimpin kula Bapak Kyai Haji Nasrullah Mohson. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan ini kita sedang menjalani ibadah yang luar biasa, di mana ibadah ini tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam saja, oleh Muslim saja, tapi semua agama juga diajarkan yang namanya ibadah ini. Bahkan peristiwa penting, peristiwa besar pun tidak lepas dari ibadah ini. Apa itu ibadah ini? Yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa. Semua agama mengajarkan yang namanya puasa. Agama Hindu mengajarkan puasa, Buddha mengajarkan puasa, Kristen juga mengajarkan puasa, Islam juga mengajarkan puasa. Maka Rasulullah dikatakan oleh Gusti Allah, napa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nabi Adam puasa. Nabi Idris puasa. Puasane Nabi Idris adalah puasa ngilari sing ana nyawane. Puasane Nabi Idris puasa sing ngilari ana nyawane. Ora mangan daging ayam, ora mangan ikan-ikan niko, pokoknya daging-daging sing mau nek ana nyawane. Itu puasanya Nabi Idris alaihi salam. Nabi Musa sebelum naik ke Gunung Tursina juga puasa. Nabi Ibrahim juga puasa. Rasulullah Muhammad dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya juga puasa. Di antaranya puasa wajibnya adalah puasa di bulan Ramadan. Bahkan peristiwa besar pun orang-orang sebelum kita tidak lepas dari ibadah yang namanya puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam munggah mudun Gua Hira, puasa prihatin selama 15 tahun. Munggah mudun Gua Hira mendapatkan derajat mulia dadi nabine Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selawe tahun dipimpin tenggurune Syekh Mubarak Al-Matsumi, tidak lepas dari perhatian puasa. Allah memberikan
derajat wali dados sultanul aulia. Raden Mas Said Sunan Kalijogo 3 tahun puasa. Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo 3 tahun puasa. Mbah Hasyim Asy'ari meriyatini yang namanya Pancasila, puasa selama 3 hari. Selama 3 hari itu Mbah Hasyim meriyatini Pancasila, selama 3 hari itu juga Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan Quran selama 3 hari. Selama 3 hari ini juga Mbah Hasyim Asy'ari membaca yang namanya suratul Fatihah berapa kali? 350.000 maca Fatihah Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Orang-orang yang ingin mencapai derajat mulia, orang-orang yang menangan tidak lepas dari yang namanya puasa. Ulat kepengen dadi kupu-kupu kudu gelem puasa lantaran dadi kepompong. Endok, you know endok? Telur endok kepengen ngetas maka injih matur nuwun Pak Adil persoalan. Alhamdulillah kembali ke lab. Endok kepengen dadi netes dadi pitik tidak lepas dari biungnya yang namanya babon meriyatini kepada endok-endoknya selama 21 hari ngangremi endok netes jadi pitik. Artinya apa? Sampai jenengan pengen jadi orang hebat pun tidak lepas jadi orang-orang yang berpuasa. Tidak ada orang hebat yang sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Sarang-sarang. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isjalali wala hawana dana wala hawana dana wala hawana dana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isjalali wala hawana wala hawana dana wala hawana dana. Sayyidi ya Aba Bakarin hubbukum fil qiyami dhukhari ya Umar iqdi bi Umari wa kadha sayyidi Uthman sayyidi Uthman sayyidi Uthman. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana isjalalik wal hawana dana wal hawana dana
Qur'an sahibul Qur'an sahibul Qur'an ya Thaibah ya Thaibah ya Dawal Ayana Istaghfari wala wanadana wala wanadana wala wanadana ya Rasulullah salamu alaik Allah Allah ya Rafi'a sani wa daraji al-fataya jiratan min Allah Allah ya Rasulullah bimul biyadi kan arana saleh bagus antine lan ma'rifate uga hakikot panjing rasane ya Rasulullah salamu alaik Allah Allah ya Rafi'a sani wa daraji al-fataya صلوا على النبي محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Inna satemene salate ingsun wa nusuki ngibadah ingsun wa mahyaya urip ingsun wa mamati mati ingsun go sapa lillahi rabbil dan ternyata jebule cempuleke yang namanya orang-orang hebat sebelum kita tidak lepas dari yang namanya puasa. Sebagaimana Raden Mas Said berguru kepada Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang, guru saya kepengen jadi murid jenengan ya, tapi sebelum tak pulang Said nggih guru kowe priyatinose lah nopo maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum 3 tahun ngedep tekeni Sunan Bonang krono Allah mantep ati kelawan guru mantep ati kelawan pangeran lantaran guru nipun gini Sunan Bonang dados olehne Allah bergelar Renjang Sunan Kalijaga 3 tahun puasa tidak lepas dari laku prihatin yang namanya puasa. Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Matur karo Renjang Sunan Kalijaga, Njang Sunan ya kula kepengin dadi muridé sampeyan. Ya kena. Pripun carane Njang Sunan? Laku kaya aku ning guruku dididik 3 tahun puasa, kowe yo melu. Sing diwaca napa Njang Sunan? Sing diwaca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum dipraktekna karo Mbah Cokrojoyo. Jagung nang tengah alas krana Allah prihatin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum mergane ilate ilat Jawa malah tatine yukayuku yukayumu yukayuku yukayumu. Tapi mergane atine mantep karo pangeran Allah njabai alase kopong-koponge alas geseng awake tapi tetap hidup dadi waline Allah teng Demak mriko bergelar Renjang Sunan Geseng. Tidak lepas dari laku priyatin. Sunan Kalijaga punya murid namanya Ki Ageng Pemanahan sing nglairaken Mataram kula jenengan iki. Ki Ageng Pemanahan matur karo Njang Sunan Kalijaga ya.
Saya pengen gugat wilayah apa? Loh, dulur-dulur saya bisa wilayah kabeh. Endi wae? Dulur kula yang namanya Ki Panjawi oleh wilayah Pati. Dulur saya Fatah oleh wilayah Demak Bintoro. Dulur saya yang namanya Haryo Penangsang wilayah Jipang. Dulur saya Joko Tingkir oleh wilayah Pajang. Bagian saya mana Jang Sunan? Kowe nggugat wilayah nggih. Ki Gedhe nggih. Wilayah sing paling apik, wilayah sing bagus wis ora ana. Boten wonten ora ana, anane apa nang bumi iki? Anane tempat-tempat sing angker, umai demit, umai setan. Pundi mawon Jeng Sunan rungokno Ki Gedhe nggih. Sisi wetan Alas Purwo Banyuwangi, sisi lor Alas Roban Batang, sisi kulon Alas Larangan Cirebon, sisi tengah Alas Ketonggo Ngawi, sisi kidul Alas Mentaung Merapi. Kon milih. Kuwi setane gede-gede kabeh nang kono. Pundi mawon kuwi mau milih sing paling cerak, sing paling celak nggih. Pundi? Ya kuwi wilayah Mentauk Merapi. Dipriyatini, dipuasani, diriyadhoi. Berapa hari kula puasa Jang Sunan rasa suwe-suwe berapa hari? 20 tahun. 20 tahun? Iya. 20 tahun puasa selama 20 tahun. Lah kita selama 1 bulan neng puasa Ramadan. Wajibnya neng Ramadan selama 1 bulan, kuwi selama 20 tahun, selama bukan 20 tahun puasa terus mboten, tapi selama 20 tahun. Priyatin puasa tirakat dikancani oleh kanca namanipun Ki Ageng Giring teng pundi? Teng Bang Lampir Gunung Kidul. Selama 20 tahun priyatin diparingi Pumbu Bakal Semantuk Merapi, diparingi putra naminipun Danang Sutawijaya, terkenal Panembahan Senopati, ngedekno keraton Mataram. Mataram oleh Belanda dipecah jadi 2, Jogja karo Solo. Pecah lagi sing napa Mangkubanan Pokalaman Mangkunegaran Kasunanan. Pecah lagi. Itulah kita. Wong Jawa tidak lepas dari laku priyatin yang namanya Sunan Kalijogo, punya murid namanya Sunan Geseng. Kalijogo punya murid juga namanya Ki Ageng Pamanahan, nurunaken kita sedaya teng Mataram teng Yogyakarta. Alhamdulillah. Artinya orang-orang hebat sebelum kita juga tidak lepas dari laku priyatin yang namanya puasa. Termasuk sing celak kali jenengan naminipun Bu Sukirah. Priyatin selama hamil ngandut kelawan jabang bayine 9 bulan 10 hari, dipriyatine wetenge, priyatine putrane. Bu Sukirah duwe putra naminipun Soeharto, dadi presiden selama 32 tahun. Pun beliau Bu Sukirah tidak lepas dari yang namanya laku priyatin puasa, priyatin nyuwun karo Gusti Allah. Mulane ibu bapak kepengin dongane kabang dijabah karo Allah, tidak lepas dari priyatin yang namanya puasa. Puasane wong Jawa luwih akeh. Puasa mangan godhong sing nom namanya puasa ngidang. Puasa ora kenang srengenge namanya puasa pati geni. Lho wong Jawa. Puasa keluyuran jenenge puasa ngidang. Wah, ini wong Jawa, Pak. Mulane kita tahu, kita paham bahwa wong Jawa pengen mukti, pengen mulia, tidak lepas dari yang namanya puasa. Pun Islam mengajarkan kalian Allah tingentikane kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum karena golongan tertinggi manusia ketika mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Golongan pertama adalah muslim. Apik islame munggah yang namanya mukmin. Apik imane munggah yang namanya nggih niku napa muhsin. Lakoni kebaikan. Apik-apik lakuane munggah yang namanya mukhlisin, ikhlas atine. Paling tertinggi derajat manusia adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mulane Islam mengajarkan puasa dengan nanti goalnya adalah tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dadi wong-wong kang padha takwa. Allahumma ya rabbal
mulane peristiwa hebat lahir yang namanya tumpengan. Kemudian ketika ada dari Gunung Tidar yang namanya Syekh Subakir numbal tanah Jawa, tidak lepas dari yang namanya puasa. Sunan Bonang Mriatini Jawa puasa. Sunan Kalijaga gawe lagu sekalipun tidak lepas dari yang namanya puasa. Lagu-lagu dolanan tapi diperhatini gundul-gundul, pacul, iler, seluku-seluku, batok dan lain sebagainya. Mulane insyaallah barokah kita di bulan ini Ramadan ini kaya dene ulet sing dadi kepompong dadi kupu-kupu, kaya dene kula jenengan gambarane wong sing ngelaku prihatin dadi wong-wong sing menangan ing tembe pungkasane. Amin Allahumma ya rabbal. Nadanya ros. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين والحمد لله رب العالمين. القلب مدايم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب مدايم بطه يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونحيا حمام تعلم بكايا ونحيا حمام وقلت عن سجوني دروس الغرام وقلت عن سجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام ولا تعذروني
Fatimah Az-Zahra ya Khadijah al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra sa'duna bil turaya fazuna bil ukhra ya Khadijah al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra ya Khadijah al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenang apa kula jenengan kon pada duwe anak sing soleh kelawan solihah nang gudian Sido Karto adalah kenapa karena depositone wong tua nang dunya tekan alam kubur kula jenengan. Ketika nang dunya kita bersama punya keturunan sing diarep-arep dongane adalah doa siapa? Doa anak cucu kita. Nek nyong mati, tanggaku melu ndonga, ya tetangga mendoakan paling banter selama 7 hari, nanti 40 hari, nanti 100 dan 1000 hari. Tapi pertanyaannya adalah siapa sing pada gelem donga wong tua sing istiqomah setiap bar salate utawa saben malam Jumate pada kirim surah Yasin nggo wong tua sing sampun seda? Jawabannya adalah tidak lepas dari anak-anak kita yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yala abdul ladzi fadarani wa ilayhi dar a'taidu min dunihi alihatan in yuridi rahmanu min nurin laduni anni syafa'atuhum say'aw wa la yungkidun inni idha lafi dhalalin mubin illi amantu bi rabbikum fas. Alhamdulillah. Apakah doanya yang hidup pada yang mati doanya sampai? Doanya sampai. Apakah Rasulullah mengajarkan kirim doa yang kepada yang sudah meninggal? Doanya sampai dan Rasulullah mengajarkan. Dalilnya mana? Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dilalah melewati sebuah makam. Rasulullah melakukan perjalanan dilalah melewati sebuah makam. Rasulullah bersama sahabat-sahabat nggih ya Rasul mandega sawetara. Lha wonten napa ya Rasul? Mandega iki aku lawan kowe ngelewati makam di mana ada 2 mayit ning jero kubur yang mendapatkan siksa kubur. Disiksa gara-gara apa ya Rasul? Sahabat, ini ada 2 mayit mendapatkan siksa kubur. Ada 2 mayit. Mayit yang pertama mendapatkan siksa kubur gara-gara apa? Sebabnya apa? Gara-gara nun sewu, terutama wong lanang, gara-gara selesai kencing rampung pipis bukan dibersih dengan air malah nganggo obat. Obat apa? Obat abitaken wer malah disentriki tuk ngatane. Nggih, sepele kelihatannya, tapi dadi sebab siksa kubur. Ketika buang air kecil, terutama wong lanang, bukane dibersih dengan air, disucikan dengan air setelah selesai kencing, malah nganggone obat abitaken, malah diputer wer malah sentriki tuk. Masya Allah, sepele kelihatannya, tapi dadi lantaran siksa kubur dawuhe Kanjeng Nabi. Masih matur masuli, tapi kan langka banyu.
langka banyu, tidak ada air sama sekali, tidak ada. Islam mengajarkan yang namanya al istinja. Cara Cilacap istinja arane peper pakai batu. Batune cacahe telu, peper dipakai apabila tidak ada air sama sekali, pengen bebersih suci tapi tidak ada air, pakainya al istinja yang namanya peper. Coro wudu nganggone tayamum, coro istinja nganggone peper. Ketika dipakai, ketika sama sekali tidak ada air, maka disucikan dengan yang namanya peper. Pun ada syarat-syaratnya. Di antara peper dipakai apabila najisnya belum kering. Pakainya 3 batu. Caranya bagaimana? Bagaimana contoh ya? Contoh ge nggone wong lanang bisa. Contoh iki lah ini ya. 3 batu. Tul buang. Tul buang. Tul buang 3 kali. Langkah batu kecil masulin adanya batu sekepel, pakai batu yang sekepel. Caranya bagaimana? Ya 1 kepel di 3 kali tul-tulane. 3 sisi, tul kene tul kene tul buang. Pakainya batu. Masulin tidak ada batu, saya di alas dung bebondotan di hutan belantara tidak ada batu sama sekali. Ada pohon, ada asjaroh, pakai pohon. Tapi tidak semua pohon, aja nganggo pohon bambu, aja nganggo wit pring. Lenang apa? Nganu gute rambung peper ya. 1, yang kedua yang namanya kulit bambu tidak bisa menyerap yang namanya kotoran air karena permukaannya licin, mulanya tidak bisa dipakai. Maka ya ini bisa ini. Nah, bit ini pohon ini bisa karena bisa menyerap kotoran yang berwujud air. Bisa kulit pohon bisa menyerap kotoran yang berwujud cair. Maka boleh dipakai. Pakai pohon yang permukaan kulitnya itu bisa menyerap kotoran air. Wit pring nggak bisa karena 1 licin, yang kedua ono lugute. Ngata niku ya gatel ya pokoknya warna-warna. Ngata niki. 1 ngata niku. Sekarang modern tidak ada air, pakai tisu basah. Jadi tisu boleh dipakai di mulut, boleh dipakai di pertelon godean. Ngata niku. Tuh, 1 gara-gara tidak bisa menjaga kesucian. Nomor 2 ya Rasul, sahabat. Sing pertama gara-gara tidak bisa menjaga kesucian, yang kedua gara-gara apa? Tidak bisa menjaga lesan. Tuh, 1 tidak bisa menjaga kebersihan kesucian, yang kedua gara-gara tidak bisa menjaga lesannya. Lesane bukan nenggo maca Quran, bukan nenggo solawatan, bukan nenggo ngandani sing apik-apik karo tangga kanca batir, tangga teparo, malah nggo fitnah ngana fitnah ngene, jelekan ngana menjelekan ngene. Itu dadi lantaran lesan kula jeneng tidak dipakai semestinya, dari sebab sisa kubur nang jero kubur pedih, naudzubillahi min. Kanjeng Nabi dawuh, rampung dawuh Kanjeng Nabi berdoa meringankan mayit sing lagi nampak siksa kubur. Kanjeng Nabi mengajarkan kirim donga ning kuburan. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur, tilik kuburan, perlune mendoakan. Rampung donga Kanjeng Rasul, di sebelahnya makam ada pohon kurma. Oleh Rasul diambil pelepah kurma yang masih hijau, yang masih bersih, yang masih utuh, yang masih baru dari pohonnya, yang masih mengandung air. Oleh Rasul diambil, dibelah jadi 2. Makamnya ada 2, ditaruh satu-satu, separuh-separuh. Sahabat bertanya, ya Rasul itu kenapa ya Rasul? Sahabat, selama pelepah kurma masih mengandung air, ditaruh di atas kuburan iki tadi, banyune makhluke Allah jroning pelepah, nyuwun karo Allah, njaluk ngapura karo Allah kanggo mayit sajroning kubur selama pelepah kurma belum kering. Ini dalil kita masyarakat Jogja, masyarakat Jawa nek padha ziarah kubur padha nggawa kembang untuk ziarah kubur. Mulane Bapak Ibu, kalau jenengan badhe ziarah kubur kok nggawane nggawa kembang, saya matur kudu nganggo kembang sing asli, jangan sampai pakai kembang plastik. Apalagi kembang gula. Apa maning nggawa kembang desa lah.
ziarah kubur gawe kembang desa. Makanya Rasulullah mengajarkan dulu memang dulu memang Rasul sempat melarang ziarah kubur, sempat melarang dulu. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kan kudune takon dilarang kenapa? Dilarang gara-gara dulu imannya belum tebal, imannya masih ringkih, imannya masih tipis, imannya belum tebal, belum mantap karena Islam baru datang, makanya masih proses pengislaman. Maka pertama oleh Rasul, jangan dulu ziarah kubur. Kenapa? Dikhawatirkan iman masih tipis kok digawa ziarah kubur, malah mbok nantinya jadi yang pertama adalah kemusyrikan. Bukane ndonga malah pada jaluk sing nang jero kubur. Mbah nomere mbah. Misalnya kongkar tembus ya bang, kok kawin jenengan tekawekna dalam tol kuburan yang jenengan dan sebagainya. Oke ya Allah, yang pertama Rasulullah tidak ingin umatnya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang kedua, kenapa dulu sempat dilarang? Karena dulu iman masih tipis, dikhawatirkan imane tipis neng jero neng dhuwur kuburan pada tiling malah pada tangis-tangisan nang napa di atas kuburan, belum bisa move on. Karena apa? Imannya belum jejeg, imane urung tebal, imane masih tipis. Itu dulu. Kemudian ketika Islam sudah mayoritas, sudah berkembang hebat, iman sudah pada tebal, maka Rasulullah dawuh lagi, fazuruha, ziarahlah kalian. Imane wis apik, imane wis bagus, imane wis tebal, maka Rasulullah menambahkan dawuh, fazuruha, ziarahlah kalian. Kenapa? Wong nek seneng ziarah, yang pertama kirim donga, yang kedua nggo pengingat kita bersama siki pada ziarah kubur, ngesuk bakal diziarahi, kelingan mati men atine pada ora atos, agar hati tidak keras ben ingat kepada mati. Barokah ziarah kubur. Ziarah kubur, kirim donga, tahlilan, yasinan, sholawatan. Sempat ada mas lare kampus kali kulo, Mas Ulin ya. Saya mau tanya ya, anak-anak kampus. Di Quran ya, itu ada yasin ya, ada sholawat, ada tahlil ya. Tapi kenapa orang Jawa melaksanakan tahlilan, sholawatan, yasinan? Padahal di Quran tidak ada sholawatan. Di Quran jeneng lho kalimat sholawatan orang anane sholawat, yasinan ranana anane yasin, tahlilan ranana anane tahlil. Ning Quran ada tahlil, ada yasin, ada sholawat. Tapi memang jenengan buku Quran tidak ada kata yasinan, tahlilan, sholawatan. Tak jawab mas, itu yang namanya tahlilan, sholawatan, kemudian yasinan, itu bukan bahasa Quran, tapi bahasa Yogyakarta, bahasa Sleman. Tahlilan, yasinan, sholawatan itu bukan bahasa Quran, tapi bahasa Sleman. Loh kok bisa di Jawa kalau belakangnya diakhiri an, artine barang dipakai atau sedang make atau sedang lagi dipakai, belakangnya diimbui kata an. Contoh kupluk, kopiah, songkok, itu wujudnya, itu barangnya. Tapi ketika dipakai lagi ngapain pak? Lagi kuplukan, kopiahan. Kacamata ini wujudnya, ini barangnya. Tapi ketika dipakai ulin lagi ngapa? Lagi kacamataan. Masker ini bendanya. Tapi ketika dipakai ya imbuian. Lagi ngapa kae? Maskeran, karena dipakai. Kelambi, kelambenan, kaos, kaosan, lamaran. Lamar kan loh, lamar ketika dilaksanakan berarti kan acaranya lamaran. Nikah, nikahan. Anak sing mandan ngeyel, lah nek istri masa ngene istrian. Mas bahasa Jawa, lho nopo? Bojo. Dalam acara itu namanya acara bojo.
bojoan kan gitu, katrok-katrokan, sempak-sempakan. Termasuk bahasa Quran. Neng Quran ono Yasin, ono tahlil, ono solawat. Yasin, tahlil, solawat itu sebelum dibaca. Tapi setelah kita pakai, setelah kita baca, kita baca bersama-sama Yasin, acaranya namanya Yasinan. Tahlil acaranya namanya tahlilan. Solawat acaranya namanya solawatan. Ngaji acaranya pengajian, kajian. Ada sesuatu yang dikaji, maka acaranya namanya kajian. Itu mulane nek neng Cilacap, teng Sleman, wonten tiyang ngaku Islam kok tidak suka Yasinan, berarti ora bisa, berarti mboten maca Yasin. Karena ketika Yasin dibaca namanya Yasinan, acaranya namanya Yasinan. Ora gelem tahlilan, tahlil dibaca, ora gelem solawatan, maka pada bae duwe kathok ora gelem kathokan. Itu. Wayangan. Sarungan, sorbanan. Kula matur yang namanya tahlilan, solawatan, Yasinan itu bukan bahasa Quran. Bahasa Quran adalah Yasin, tahlil, solawat. Tapi barang dipakai itu semua oleh kita, dibaca oleh semua kita, diimbui an, acaranya diimbui an, artinya sedang dipakai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bukti wong Rasulullah juga mengajarkan kirim doanya sampai, apalagi doa dari anak kepada orang tuanya. Dalile jelas, wong mati bakal pedhot amale, kejabat telu kang perkarane, amal jariyah ikhlas atine, seneng sedekah ming sapa wae, kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamalno kapan yen sempat, ora pandang sugih ora pandang melarat. Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan, gelem dongano sarana iman, nganti wong tuwa tekan kuburan. 1 tambah 1 sama dengan, ora wani metu mergo corona, tuku dawet nanging sora uwit, sirahe mumet ora duwe. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, salatullah salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sego liwat lawuhe uya, ampun tanglet kula kapan nikah. Sego rawon lengane jelantah, wong calon mawon kula dereng. Kenapa urung duwe? Nandur bawang nandur merica, wis kadung sayang mung dianggep kanca. Tayu rasa ayam bakar, lambene mesem atine ambyar. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala
يسير حبيبي إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Anak putu Adam kulon jenengan kabeh mesti bakal mati. Wong nek mati pedhot kabeh ngamale. Wong nek wis mati ora dayeng salat, wis mati ora dayeng puasa, wis mati ora dayeng mangkat ngaji, ora dayeng mangkat sholawatan, wis mati. Ana nang goden wong mati mayit pada mangkat traweh. Mboten wonten. Wis mati ora dayeng mangkat napa-napa. Illa kabeh pedhot ngamale illa kecuali 3 perkara. Wonge mati tapi masih mendapatkan transferan pahala dari alam dunia sampai ke alam kubur kula jenengan. Apa itu 3 jalan tadi? Yang pertama dikatakan sedekah jariyah. Nomor 2 ilmu manfaat. Nomor 3 doa dari anak-anak kita di Godean, anak kita di Sitokarto, anak-anak kita sing pada ngerti agama, sing soleh-soleh ngalim ngalimah, sing pada gelem mendoakan orang tua kula jenengan kabeh. Yang pertama sedekah jariyah, jelas amal jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu manfaat. Contoh Mas Ulin, contoh ilmu manfaat contohnya bagaimana? Misal tugas orang tua kepada anak diantaranya Bu adalah ayu'allimahu alkitab Al-Quran. Tugas wong tua pada anak-anaknya diantaranya adalah mulang kitab Al-Quran pada anak. Mulang apa? Al-Quran. Ibu ngendika Mas Ulin nggih. Nyong bukannya nyong, kula bukannya ora bisa, bukannya mboten saged. Lah napa Bu? Tapi kula mboten percaya diri. Nyong ora percaya diri. Kula mboten percaya diri. Ora percaya diri lah ibu kepengin ganjaran ilmu manfaat minimal kepada anaknya mengajarkan suratul Fatihah. Lho kok bisa? Ketika bocah cilik lare alit, ala ngene kok sapat jejak dini diwarai Fatihah, minimal Fatihah, nanti anak jadi balik, anak jadi besar balik, mendapatkan beban-beban seorang muslim yang baik adalah sholat 5 waktu. Di dalam sholatnya sehari semalam tidak lepas minimal Fatihah dibaca selama 17 kali. Luping pitulas ya, subuh Fatihah 2 kali, duhur Fatihah 4 kali, asar Fatihah 4 kali, maghrib Fatihah 3 kali, ngisa Fatihah 4 kali selama 1 hari semalam. Anak yang wajibnya nembe wajib maca Fatihah 17 Fatihah. Belum kalau nanti anak senang sembahyang sunat, qobliyah badiyah Fatihah maning. Pagi-pagi jam 1 jam 2 tahajud Fatihah lagi. Pagi-pagi menjelang siang 9 pagi jam 9 pagi duha Fatihah lagi. Ya Allah, luar biasa. Belum ketika bocah nanti Fatihah untuk orang tua, Fatihah lagi. Selama bocah anak-anak mengamalkan Fatihah yang diajarkan orang tuanya dulu, orang tua di kuburan seneng atine, ilmunya bermanfaat, ilmunya berguna, pahala mengalir selama ilmunya orang tua kepada anaknya diamalkan oleh anak-anak. Mulane iman temen rugi temen wong tua sama sekali orang gelem mulang ilmu pada anaknya yang akan diamalkan oleh anak-anaknya. Wong tua sama sekali orang mulang ilmu amalan kepada anaknya, rugi temenan. Nomor 3, anak ngerti agama, anak ngerti ilmu, mendoakan orang tua. Mendoakan kula jenengan sing wis padha mati, padha ninggal, padha ning alam kubur, sing padha ning alam barzah. Anak-anak ngerti hak dan tanggung jawabnya di dunia, mendoakan orang tua untuk kita semua di dunia sampai alam kubur kula jenengan, mulia dunyane, mulia akhirate. Allahumma ya rabbal. Nek teng mriki Sidoarto tesih wonten acara selamatan mboten Bu? Tesih berjalan. Gelar napa? Tumpeng tesih wonten.
ingkung tesi wonten. Padahal yang namanya ingkung itu, yang namanya acara-acara itu tidak lepas dari leluhur kita di Jogja. Sultan Agung Hanyokro Kusumo sing mulang perkara ingkung, mulang perkara sego wudu, mulang perkara sambel gepleng dan sebagainya. Mulane kula ngaji seperti ini nganggone blangkon, orang nganggo helm, pakainya blangkon, itu bukan apa-apa, penjenengan kelingan apa? Perjalanan para wali-wali terdahulu, Sunan Kalijaga, Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Panembahan Senopati. Loh, Sunan Kalijaga punya murid namanya tadi Ki Gede Pemanahan, punya putra namanya Danang Sutawijaya, terkenal oleh Panembahan Senopati, punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokrawati, punya putra namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, punya putra Amangkurat I, punya putra Sri Susunan Pakubono I, punya putra Amangkurat Papat sing teng Yogyakarta Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III, punya karo selir namanya Dewi Mangkorawati, lahir seorang anak namanya Raden Mas Mustohar, gedene namanya Raden Mas Ontowiryo, bargede namanya Pangeran Diponegoro. Wong Jawa ojo ilang Jawane. Bapaknya ngendika masulih ya, tapi kan cara Islam ya, cara Islam orang Islam namanya Muslim kan, orang Islam yang baik ketika pakai sorban ya. Islam yang baik ketika pakai sorban di kepala, namanya imamah, pakai sorban di kepala. Rasulullah pakai sorban ya di kepala, tingkat imamah namanya. Mbah Hasyim Asy'ari ya, Mbah Ahmad Dahlan ya. Wali 9 wali terkenal wali songo sing 8 sorbanan kabeh. Sing ora sorbanan siji tok, namanya Sunan Kalijaga. Itu pun yang namanya blangkon asal usulnya dari satu kain yang namanya sorban, tapi sorban yang langsung pakai yang namanya blangkon. Makanya kalau jenengan lihat blangkon yang diwariskan Sunan Kalijaga pada Sultan Agung Hanyokrokusumo ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri plepet depan ada 17 tilepan. Niki plepet meniki tilepan niki ada 17 tingkatan, 17 tilepan. Maknanya 17 apa? 17 rakaat, 17 Fatihah. Mulane wong Jawa nganggo blangkon kok ora gelem sembayang, itu namanya lucu tur wagu. Blangkonan orang sholat yo lugu, lucu tur wagu. Lo kok bisa? Lo blangkon mengajarkan sholat pakai blangkon, sininya 17 Fatihah, 17 tingkatan, 17 Fatihah, 17 rakaat, 5 waktu. Mulane niki pakainya pakai keris melambangkan takwa. Pak keris dikata oleh apa? Oleh yang namanya kamus timang, kamus sumber ilmu timang, minal mahdi ila lahdi, dari timangan sampai liang lahat. Lho niki alam sampai kuburan niki. Mulane wong Jawa kudu ngerti Jawane, termasuk tumpeng. Nasi dibikin seperti gunung yang namanya tumpengan. Itu adalah hasil yang sudah syar'i, hasil yang sudah mengikuti syariat oleh Sunan Bonang. Maune ajaran Hindu tadinya, tapi dirubah yang lama jadi sesuatu yang baik oleh Sunan Bonang. Maune ingkung daging menungsa tadinya, kemudian minumannya adalah minuman arak yang memabukkan. Kemudian orang-orang yang datang pada muter, tapi pada tidak pakai baju, pada melakukan seks bebas. Tapi oleh Sunan Bonang, datang Sunan Bonang dirubah ajaran-ajaran seperti itu. Tetap muternya tetap, cuma jangan telanjang, pakai baju yang sopan sesuai dengan syariat Islam, menutup auratnya. Yang kedua, ingkungnya ingkung menungso, daging menungso haram, maka ingkungnya ganti yang halal, ingkung ayam, ingkung pitik. Airnya jangan air yang memabukkan, ganti, jangan arak, teh,
kopi, susu, air putih, utawane banyu kelapa, banyu suci, banyu kelapa suci tapi tidak mensucikan, tapi adalah air kelapa, air suci tapi tidak mensucikan, air kelapa. Niku, nggih. Oleh sudah dirubah Sunan Bonang, mulane para murid-murid Sunan Bonang pasti paham. Siapa murid Sunan Bonang? Namanya Sunan Kalijaga. Kalijaga mengajarkan kepada muridnya yang namanya Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo, mengajarkan kepada anak muridnya yang namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, mengajarkan kepada muridnya yang namanya Pangeran Sambu Lasem, mengajarkan kepada muridnya yang namanya Mbah Jabar, pada muridnya namanya Mbah Sofyan, pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim, pada muridnya yang namanya Mbah Abdul Wahid, pada muridnya yang namanya Mbah Khairon Purwo dadi Mbah Mbah Khairon Purwo dadi, pada muridnya yang namanya Mbah Asy'ari, pada muridnya yang namanya Mbah Hashim Asy'ari. Mulai panggil Mbah Hashim Asy'ari pada orang alergi dengan yang namanya solawatan, pada orang alergi dengan yang namanya tumpengan, pada orang alergi pada yang namanya yasin dan sebagainya. Mergane ngerti silsilahe, ngerti dan paham maknane, ngerti paham tata cara dan filosofine dan silsilahe, urut-urutane dadi ngertos. Mulane kula matur, paham sejarah, ngerti sejarah ben ngapa, ben ora gampang menyalah-nyalahkan. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digateke, yen isih kotor hati akale, yen isih kotor hati akale. Bolo kanca priya wanita, aja mung sarehat pokok, kur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sanasara, tembe burine bakal sanasara. Ayo sedulur jong lale ake wajibe ngaji sakranatane, nggo ngandelake iman tauhid, bagus sangu mulya matine, bagus sangu mulya matine. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi wasyani wa karati, adfata ya jiratal alamin, ya wailal juhi wal karami, ya wailal juhi wal karami. Sallu ala
ala Nabi Muhammad. Yang pertama, pengen tambah hebat, pengen tambah makmur Sitokarto, yang pertama adalah asyukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti Allah. Yang kedua tadi saya katakan ayakuna awladuhu abroron, kon pada punya keturunan di Sitokarto disembuh wetan nggih. Sembuh wetan adalah anak-anak yang abror. Apa itu? Yang bagus. Sing bagus sing kepriwe? Yang bagaimana? Yang sing kepiye adalah sing soleh dan solihah, sing bener kelawan pinter kelawan bener lare-lare sambo wetan Sitokarto. Alhamdulillah. Mulane kalau cara orang Jawa, ini karena kita ngaji di Jogja, abror dari kata baror bagus, baror ta saunan, baror bagus ta apane, saunan atine. Mulane kalau cara orang Jawa namanya Brotoseno saunan atine, baror bagus ta apane, saunan atine, bagus atine. Gedene Brotoseno namanya warka udauron, warkudoro, warka uruku sapa sira, dauron muter aja pedhot, salat aja bolong-bolong, diusahakan aja bolong-bolong, sememu kita ten kudu dilaksanakan aja nganti bolong-bolong. Warka udauron, mulane jimate Werkudara sing terkenal ana loro. Yang pertama adalah namanya kuku Pancanaka. Kuku kuwi kuat, panca lima, naka barang sing landhep, barang lima sing landhep nggo ndonga bar salat yang 5 waktu. Mulane bar salat kula jenengan kon pada nyuwun ndonga karo Gusti Allah. Jimat yang kedua dipanggul, namanya godo, jenenge godo rujak polo, bahasa Arab ghadan roja'a fa'ola, ghadan besok roja'a pangarep harapan, fa'ola swargane Gusti Allah. Mulane nek cara Werkudara Bratasena lare sing soleh soliha, salate apik. Nek salate apik, lesane akhlake ya kudu apik. Maka wayang-wayang Bratasena, wayang-wayang Werkudara ketone gepeng wayange gede secara pinggirane, tapi ketika dilakonkan suarane bagus. Walaupun tidak banyak bicara, sekali bicara wibawa, sekali bicara bagus. Raden Bratasena. Iya aku Bratasena kita. Iya Gajah Sena, iya Jagal Bilawa, iya Putut Ujogiri, Kanjeng Ibu sing gedhe pangapurane kelawan aku. Wong anom ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Wah. Ini Werkudara. Raden Janaka dari kata wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal niki wong nek ngempet hawa nafsu lantaran puasa prihatin, maka Janaka disimbolkan seneng ahli gayuh wahyu, ahli gayuh kanugrahan, ahli gayuh yang namanya tirakat riyadhah prihatin. Maka wong sing ngempet hawa nafsu ni lantaran puasa ning Ramadan kula jenengan hasil insyaallah fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga tempat kembali kita bersama. Allahumma. Mulane dijenengi Janaka dari kata jannatuka, swarga kanggo sira kabeh kula jenengan kabeh sing pada puasa lantaran ngempet hawa nafsu. Mulane nek puasa kur ora mangan, kur ora minum, hanya tidak nahan perkara istri, orang maem, orang minum, orang kumpul bojo, mung hanya itu saja, maka itu namanya puasa wedhus. Wedhus bisa puasa, bisa wedhus sampeyan didelek teng kandang, didelekno teng kandang 1 hari tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi yang namanya kambing cewek ya, wedhus wadon kambing cewek, wedhus wedok wedhus wadon, bandote puasa. Mulane mulane kalau kula jenengan puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul bojo, maka dikatakan puasa, tapi puasa wedhus. Maka kudune ngempet
hawa nafsu. Ngempet, bukan mematikan tapi ngempet menungso iku dite nafsu. Nafsu artinya kepenginan. Di Sidokarto tidak akan tumbuh masjid, tidak akan tumbuh bangunan kalau kita tidak punya nafsu. Nafsu kan artinya kepenginan, kepengen hidup lebih baik, pengen hidup lebih mulia, kepengen anak-anak yang soleh lihat, kepengen nafsu ya kepenginan. Tapi nafsu harus kita arahkan yang baik-baik. Loh, mulane dikatakan bukan mematikan nafsu tapi ngempet hawa nafsu. Mangan ngono setelah ternopo buka maghrib silakan kan seperti itu, diarahkan diarahkan. Mulane niki lebate janaka jannatuka ngempet hawa nafsu hasil fa innal jannata hiyal ma'wa. Swarga kang dadi panggonane. Nadanya berapa mau? Nadanya peluk. Kita ngaji ya agama yo ngaji Jawa. Ngertiyosi sallu ala Nabi Muhammad. Kula matur ngaten niki ben masyarakat Sambuh Wetan nggih, sembuh wetan pinaringan barokah sang yaning para wali bawi akhos Sunan Kalijaga. Allahumma kita kenal dengan Mataram, kita kenal dengan Pangeran Benowo, kita kenal dengan Panembahan Seno, Panti, leluhur-leluhur kita di Mataram, di Jogja ini, masya Allah kita nopo gali lagi sejarah kita ben wong Jawa ojo ilang Jawane. Makanya kalau matur Islam mendalam, Arab digarap, Barat diruat. Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat tinggo dipakai, tapi diruat. Kita filter agar apa? Kita tetap butuh Barat, butuh, tapi kita butuh Barat, tetap harus pakai yang namanya filter penyaring agar sesuai dengan adat kita Jogja. Apa itu Sleman? Budaya apa Sleman? Budaya sopan santun, unggah ungguh tata krama, nek diciwit krasa lara ya aja nyiwit jiwit. Sallu ala Nabi Muhammad. Nang nika ben wong Jawa ora ilang Jawane, kula neng ngaos tetap tidak lepas dari budaya, tidak lepas dari Jawa, dari para guru-guru kita, dari para wali-wali kula jenengan sami wae lakhos Sunan Kalijaga. Masyarakat Sembuh Wetan Desa Sidokarto Godian Sleman Yogyakarta Indonesia Asia Tenggara dunia. Terus kula menawi ngenjang badhe teng Klaten Pak Budiono saged mampir teng mriki transit Gambile. Kula nek sering kula teng Jogja, teng Klaten, Wonosari, teng pundi niku? Wonogiri, teng Wonogiri, Kalasan. Belum. Oh Gus Miftah, insyaallah nggih, insyaallah mriko, nggih sowan mriko nggih lajeng. Mulane kula matur lare-lare kanca-kanca kula, sahabat-sahabat kula, ben kita jadi anak muda tapi tidak melepaskan budaya. Dadi bocah nom sing ora ninggalake budaya Jawa. Insyaallah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sareng-sareng untuk kebarokan kita, masyarakat umumnya, tidak hanya umat muslim saja di Sidokarto, tapi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik yang muslim maupun yang non muslim, semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, diberikan waras selamat karo Tuhan yang Maha Esa, karo Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma antas salam wa mikas salam.
wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa takhina al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala yadal jalali wal ikram Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-maudina wa rahmatan indal maudina wa maghfiratan ba'dal maudina Allahumma hawwin alina fi syakaratil maudina najatan min mawdil hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lepat kula pangapunten katuran para kiai, para ustad, sedaya panitia lan para rawuh masyarakat Sembeh Wetan, Sidokarto, Gudian, Sleman, muga-muga tambah barokah. Laris sing soleh solihah. Allahumma wa matur nuwun lepat kula pangapunten kanthi sanget matur nuwun sedaya perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Linuha yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini kepada kita semuanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmahnya dan bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Gus Linuha. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami di sini Oke. Sebelum acara ditutup akan ada penyerahan secara simbolis untuk sembako dikarenakan pada sore hari ini kita Jamaah Sembowetan khususnya mengadakan pembagian sembako untuk seluruh jamaah Sembowetan, dan hari ini akan diadakan 2 penerima simbolis dan yang lainnya pengambilannya nanti setelah sholat tarawih ya Bapak Ibu-Ibu. Kepada yang sudah kami tunjuk monggo untuk segera naik ke atas panggung dan minta untuk dengan hormat Bapak Sekda Kabupaten Sleman sekaligus Bapak Founder untuk Laskar Sedekah untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Trisno Raharjo dan Ibu Sukarni sumangga segera maju. Berhubung waktu akan mendekati waktu berbuka puasa, dengan ini bapak-bapak, ibu-ibu sekiranya yang hendak menjalankan berbuka puasa di area sekitar Sembeh Wetan ataupun Masjid Ar-Rahmat kami persilahkan. Untuk itu saya pimpin doa berbuka puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Takmir Masjid Ar-Rahmat, Takmir Masjid Al-Falah, dan para donatur yang sudah berdonasi untuk paket sembako Ramadan di Sembeh Wetan. Kepada Laskar Sedekah kami ucapkan jazakillah khairan, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi penerima paket sembako dan para donatur selalu diberkahi dan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diumumkan untuk seluruh pamong Kelurahan Sidoka